membahas lebih lanjut terkait dengan mata kuliah PUBHP, kita bahas dulu apa definisi dari unit produksi atau pabrik. Ya. Jadi pabrik atau dalam bahasa Inggris factory atau plant adalah tempat di mana faktor-faktor produksi yang dulu kita kenal sebagai 5M, Man, Material, Method, Machine, and Money, itu kita kelola secara bersama-sama di dalam sebuah sistem produksi untuk menghasilkan suatu produk atau jasa secara efektif, efisien, dan aman. Ya, jadi dan tentu saja di sana ada peningkatan nilai tambah. Jadi itu adalah salah satu fungsi proses pengolahan di dalam pabrik. Pabrik juga di dalam terminologi yang lain juga didefinisikan sebagai susunan unit proses dan operasi, baik itu berupa reaktor, penukar panas, atau proses-proses yang lain yang itu tersusun secara terintegrasi, sistematis, dan rasional untuk mentransformasikan suatu bahan mentah menjadi produk yang kemudian kita inginkan, dalam artian mempunyai nilai tambah dengan menggunakan sumber energi yang tersedia dengan cara yang paling ekonomis. Guru saya dulu, Prof. Sri Kumalaningsih, menyampaikan bahwa pabrik itu harus kemudian memiliki prinsip UUD, guyonannya begitu. Apa itu UUD? Ujung-ujungnya duit. Artinya sebuah pabrik itu seorang manajer harus mampu mengelola sebuah pabrik untuk beroperasi secara ekonomis dan menguntungkan. Istilah pabrik ini seringkali diartikan sama dengan industri. Namun pada dasarnya ada perbedaan, di mana pabrik itu pada dasarnya adalah salah satu jenis industri, yakni industri manufaktur. Kalau kita lihat, ya, jadi pembagian industri itu diantaranya adalah the primary raw material industries, kemudian distribution industries, service industries, terus kemudian the manufacturing industries. Jadi ada industri-industri yang kemudian yang mengelola seperti pengolahan hasil perikanan, hasil pertanian, itu kita kategorikan manufacturing industries, yang mengolah bahan baku menjadi produk. Ini yang kemudian bisa kita temukan pada literatur Rusnayadi dan kawan-kawan. Selanjutnya kita masuki apa peran sarjana THP di dalam perancangan pabrik. Kita telah mengetahui bahwa seorang sarjana THP di dalam prosesnya itu telah mempelajari misalkan kimia pangan, mikrobiologi, keteknikan pangan, dan mungkin juga mata kuliah manajemen industri. Semua mata kuliah ini sangat kemudian berperan ketika seorang sarjana THP mendapatkan tugas untuk merancang sebuah unit produksi yang sebagaimana yang sudah kita definisikan, yakni tujuan perancangan pabrik itu adalah secara ekonomis, ya, menghasilkan produk, ya, baik pangan maupun non pangan, yang menghasilkan produk yang sesuai dengan standar tertentu dan tentu saja diterima oleh konsumen. Jadi di dalam perancangan pabrik, seorang sarjana THP akan kemudian bekerja sama dengan insinyur-insinyur atau dengan sarjana di bidang lain seperti teknik mesin, sipil, lingkungan, dan lain untuk mewujudkan rancangan prosesnya. Oleh karena itulah, maka di dalam sistem perkuliahan teknologi hasil perikanan, teknologi hasil pertanian, ataupun prodi-prodi jenis mata kuliah perancangan pabrik atau perancangan unit produksi itu diadakan. Dan kemudian kita perlu ketahui bahwa perancangan pabrik ini adalah mata kuliah yang ada di tingkat akhir, karena mata kuliah ini akan menggabungkan dari banyak sekian kompetensi yang diajarkan di mata kuliah lain untuk diarahkan kepada satu tujuan, yaitu perancangan pabrik, di mana pabrik ini akan kita bisa desain dengan baik kalau kita sudah menentukan proses apa yang akan kita gunakan. Begitu juga proses itu bisa kita tentukan mana yang baik, mana yang sesuai atau tidak kalau kita sudah menetapkan spesifikasi produk. Sehingga perancangan produk, perancangan proses, perancangan pabrik ini adalah tiga hal yang kemudian saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.
Selanjutnya apa itu perancangan pabrik? Ya, jadi plan design adalah sebagaimana terlihat di tampilan materi. Plan design adalah perencanaan bagaimana sebuah unit produksi itu kita rencanakan. Ya, ada pepatah, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Sehingga perancangan pabrik ini adalah bagian daripada bagaimana sebuah unit produksi itu direncanakan, dibangun, dioperasikan menggunakan tool proses engineering. Apa itu proses engineering? Proses engineering adalah bagaimana sebuah prinsip-prinsip ilmiah itu diterapkan di dalam sebuah aktivitas kreatif untuk menghasilkan satu gagasan atau ide yang kemudian kita terjemahkan ke dalam rangkaian proses dan peralatan untuk memproduksi materi baru atau memodifikasi bahan yang sudah ada, dan secara signifikan kita harapkan akan meningkatkan nilai tambah. Misalkan dari rumput laut kita olah menjadi kerajinan, tentu saja itu ada peningkatan nilai tambah untuk meningkatkan nilai ekonomi. Perancangan pabrik itu biasanya itu didasarkan pada beberapa hal. Misalkan pabrik itu didirikan atas dasar melimpahnya bahan baku, misalkan based on fit, atau didasarkan atas keberadaan produk yang kemudian memang sangat potensial untuk kemudian kita produksi. Nah, ada beberapa hal yang kemudian perlu kita ketahui di dalam proses perancangan itu yang kita sebut sebagai external constraint atau batasan-batasan eksternal. Seperti misalkan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, kemudian hukum-hukum fisika, standar dan etika, peraturan pemerintah, kemudian juga aspek keamanan. Ketika sebuah gagasan itu telah lolos atau kemudian melewati external constraint ini, maka desain itu kita sebut sebagai possible design, atau kemudian desain yang mungkin, desain-desain yang mungkin untuk kemudian kita pilih. Hasil daripada possible design ini kemudian kita saring lagi dengan internal constraint yang kemudian berupa pemilihan proses, kemudian kondisi proses, misalnya suhu, temperatur, dan sebagainya, pemilihan bahan, kemudian personal, waktu, dan metode. Hasil daripada proses penyaringan ini akan dihasilkan yang kita sebut plausible design, atau desain yang kemudian kita pilih untuk kemudian kita eksekusi. Dan hasil daripada plausible design ini akan kita uji dengan aspek tekno-ekonomi atau kemudian analisis ekonomi. Nah, sebagaimana yang disampaikan di awal, bahwasanya perancangan pabrik, perancangan proses, perancangan produk ini adalah hal yang terkait, termasuk sebelum merancang, termasuk sebelum kemudian kita sendiri menetapkan standar atau kemudian spesifikasi dari produk yang kita buat. Bagaimana kita memilih proses yang baik sementara spesifikasi produknya pun itu masih belum kita tetapkan. Bagaimana kemudian kita menetapkan spesifikasi produk kalau kita kemudian belum menentukan atau melakukan riset pasar? Sehingga di dalam penahapan pendirian unit produksi itu ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan secara bertahap, dan kemudian akan kita bisa lanjutkan jika tahapan sebelumnya sudah kita pastikan sesuai dengan persyaratan atau kemudian ketentuan yang kemudian ditetapkan. Ini adalah gambaran beberapa tahapan di dalam perancangan pabrik, di mana kita awali dari ide seperti bagaimana yang kita sebutkan tadi. Kita juga bisa menentukan estimasi awal dari biaya yang kita perlukan nantinya, dan kita akan membreakdown kebutuhan mesin, baik mesin utama ataupun mesin-mesin yang mendukung proses-proses utama di dalam sebuah proses produksi. Di situ kemudian kita setelah menentukan jenis-jenis mesin dan peralatan termasuk spesifikasi bangunan, kita baru bisa menghitung, mengestimasi kebutuhan biaya yang sesungguhnya. Kemudian kita melakukan pemesanan baik mesin dan peralatan ataupun juga bahan baku. Baru kemudian kita lakukan konstruksi. Setelah kita lakukan konstruksi, kita bisa melakukan startup, di mana di dalam tahapan startup ini kita memerlukan
apa yang disebut sebagai operating manual seperti SOP, bagaimana sebuah mesin dan peralatan dijalankan, dioperasikan dan sebagainya. Baru kemudian kita melakukan operasi dan kemudian aktivitas penjualan. Jika kita lihat beberapa tahapan ini, maka sebenarnya perancangan unit produksi atau pabrik itu terdiri dari beberapa aktivitas. Yang pertama, misalkan peramalan pasar, kemudian kita rancangan produk, kemudian pemilihan lokasi, pemilihan proses atau seleksi proses, dan pembuatan engineering flow diagram. Selanjutnya kita hitung neraca massa atau neraca panas atau neraca energi, dan juga kita bisa menentukan spesifikasi mesin dan peralatan. Kita lanjutkan dengan perancangan tata letak fasilitas pabrik. Kita lanjutkan juga dengan perencanaan utilitas, listrik, air, dan penyedia energi. Kita lanjutkan dengan bagaimana sebuah pabrik itu nanti dikelola, desain sistem manajemen pabrik, berapa kebutuhan tenaga kerja yang perlu kita siapkan, kemudian standar-standar apa yang kemudian perlu kita siapkan, K3 misalnya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menghitung biaya-biaya yang kita butuhkan. Apakah rancangan kita itu layak untuk kemudian kita eksekusi, atau justru itu bukan merupakan suatu pilihan atau investasi yang kemudian menguntungkan, sehingga pada tahapan akhir ini kita perlu melakukan analisis perhitungan biaya atau cost calculation. Demikianlah materi pengantar ataupun pendahuluan